saya tadi udah disebutin berkali-kali sama bapak saya. Kalau nama yang biasa orang kenal ya Tessa Kaunang aja, dari ujung sama akhirnya, ujung sama ujung aja diambilnya. Puji Tuhan, siang hari ini saya bisa hadir di tempat yang luar biasa ini. Kemarin saya hari Kamis habis dari Cirebon, saya pelayanan sama mama bapak saya di sana di GBI Kalvari, dan di sana sudah ketemu sama Pak Yuda. Luar biasa sekali memang kalau bisa bertemu sama orang-orang yang punya hal-hal yang diberkati Tuhan, pasti kita juga merasa nyaman ya. Dan saat ini saya juga ingin memberikan kesaksian tentang hidup saya. Waktu saya umur 29 tahun, saya merasa ada hal yang luar biasa diberikan sama Tuhan. Karena di saat 29 tahun itu papa saya bertobat. Papa saya bangkit lagi dari dosanya, dosa perselingkuhan, dan itu terjadi selama 29 tahun. Sampai akhirnya di umur saya yang 29, saya mendapatkan jodoh. Buat saya itu hal yang luar biasa, karena kalau menurut perhitungan, mungkin ya bisa dibilang manusia normal atau wanita normal umur 29 udah lumayan agak mulai deg-degan untuk menikah gitu. Karena kalau misalnya lebih dari 30 menurut kita itu sudah agak terlambat. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sekarang umur tidak ada masalah. Yang penting kita tunggu waktu Tuhan yang paling tepat buat hidup kita. Dan waktu itu saya merasa, oh ini udah umur 29, jadi agak deg-degan juga sama waktu. Sampai akhirnya saya diberkati Tuhan mendapatkan jodoh. Dan saya merasa itu hal yang luar biasa, karena saya dengan suami saya itu kita pelayanan bareng-bareng. Bahkan dulu keluarga besar Kaunang Tumiwa kemana-mana kita bisa bareng-bareng. Memang ini adalah hal yang menurut saya itu adalah bayangan saya, harapan saya dalam hidup saya. Dan memang saya menikmati semua hal-hal, dan ini masuk ke zona nyaman ya. Saya menikmati semuanya, bahkan ya yang namanya rumah tangga itu tidak ada yang tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi bedanya masalah saya ini tidak diumbar-umbar ke media atau ke publik. Ya intinya masalah yang ada dalam rumah tangga saya ini saya selesaikan intern aja. Masalahnya banyak Bapak Ibu, tidak hanya masalah kesetiaan, tapi ada juga masalah ekonomi, bahkan masalah KDRT pun pernah saya alami. Tapi itu bisa saya lalui dengan berpegang teguh dengan keyakinan kita, dan selalu fokus kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga saya. Sampai akhirnya saya berumah tangga selama 7 tahun. Dan mulai ini masalah yang menurut saya paling fatal. Karena ya saya sudah melewati beberapa masalah yang tadi saya sebutkan. Kemudian tiba-tiba suami saya ini jatuh lagi ke hal yang lebih parah lagi, yaitu narkoba. Dan dia mulai jarang pulang di saat-saat terakhir di 7 tahun pernikahan kita. Sampai akhirnya saya juga selalu ini ya konsultasi sama mama papa saya, dan mereka selalu katakan kepada saya, jangan fokus sama orangnya, fokusnya sama Tuhan. Kalau fokus sama Tuhan, nanti Tuhan yang akan jamah orangnya. Jadi Tuhan yang akan bawa kembali suami saya pulang. Jadi saya cuma doa, diem aja gitu. Dia pergi nggak pulang, saya nggak tegur, saya diemin aja, maksudnya saya sampai Tuhan yang jamah dia. Sampai juga saya ngomong sama ibunya Sandi itu, memang Sandi ini lahir secara Muslim. Kemudian umur 2 tahun ibu bapaknya cerai, dan pada saat SMA Sandi ini ingin ikut tinggal sama bapaknya sampai akhirnya masuk Kristen. Jadi bukan saya yang mengkristenkan, saya ketemu sudah Kristen. Jadi selama dia hidup, dia sudah pindah keyakinan itu di SMA. Dan saya kasih tahu sama ibunya Sandi gitu, Ma tolong kasih tahu sama Sandi untuk kembali ke keluarga, untuk bertobat.
supaya dia ingat bahwa dia itu punya anak-anak. Dan saya nggak ngerti bagaimana cara ibunya ngasih tahu dia, sampai akhirnya suatu saat, saya ingat saya itu hari Selasa, Sandi pulang, dan dia ini hanya pengumuman, bukan diskusi, bukan ingin cari solusi, tapi dia pengumuman. Dia bilang, "Man, aku hari Jumat mau mualaf." Saya nggak ngerti kenapa dia bisa berpikiran seperti itu, tapi saya tidak menghalangi. Saya bilang, "Oh ya udah, kalau emang itu mau kamu, silahkan." Saya tidak pernah membenci atau melihat hal yang tidak baik di keyakinan yang berbeda dengan kita. Tapi memang pada dasarnya saya tidak pernah bercita-cita atau mengharapkan berpasangan dengan yang berbeda keyakinan. Tidak pernah ngebayangin aja gitu. Dan saya menikah dengan Sandi ini dengan satu iman, satu keyakinan. Kemudian dia berubah tanpa ada diskusi terlebih dahulu atau apapun pembicaraan antara suami dan istri. Sampai akhirnya dia berpindah keyakinan. Waktu awal-awal saya menjalani, saya pikir ya sudahlah ya, kalau dia sudah mengambil keputusan seperti itu ya saya hargai aja gitu ya. Cuman pasti ada perbedaan. Yang tadinya kita setiap pagi doa bareng sama anak-anak, malam pun mau tidur doa bareng, sekarang nggak bisa. Bahkan di tempat tidur pun di samping kirinya saya berdoa secara memegang Alkitab, di samping kanan dia berdoa secara sholat. Dan itu saya berusaha untuk beradaptasi, untuk menerima semuanya. Tapi entah mengapa dia nggak tahu pakai aliran apa, dia bilang sama saya bahwa dalam waktu 3 bulan, kalau dia tidak bisa membawa saya dan anak-anak untuk ikut dia harus pisah sama saya. Dan kalau saya ini kan saya udah bisa mengerti apa itu yang namanya keyakinan, siapa yang saya sembah, siapa yang saya muliakan. Saya bilang saya tidak pernah punya cita-cita untuk pindah-pindah agama. Saya ini dari lahir sampai detik ini Kristen, dan saya itu tidak pernah berpikiran untuk berpindah keyakinan. Meskipun mungkin dibilang ya tidak ada manusia yang sempurna, saya juga tidak luput dari dosa. Tapi saya yakin hanya Tuhan Yesus keselamatan saya dari sejak saya lahir. Karena itu waktu dia bilang seperti itu, kamu gak akan bisa mempengaruhi saya. Saya sampai kapanpun tetap memegang iman saya. Dan kemudian dia mulai masuk ke anak-anak. Dia mulai mengajari anak-anak. Saya sih mikir gini ya, dia waktu kecil dia tidak pernah dipengaruhi sama bapaknya. Bapaknya tidak pernah tarik-tarik dia, atau bahkan mungkin apalah ngomongin dia untuk pindah keyakinan, sampai pada saat dia SMA dia mau pindah keyakinan sendiri gitu ya, ikut bapaknya. Jadi saya bilang sama Sandi, kamu jangan pernah pengaruhin anak-anak. Kalaupun kamu mau pindah agama, kamu jalani secara baik-baik, kamu akan bisa tunjukkan hasilnya atau buahnya, dan nanti anak-anak pada saat dewasa bisa memilih sendiri apa yang terbaik buat hidupnya. Tunjukin aja perbuatan kamu. Tapi dia bersikeras. Dia bilang katanya, saya ini kepala rumah tangga, saya ini bapaknya anak-anak, saya ini imam, saya harus menjalankan tugas saya untuk mengajarkan anak-anak. Wah, di sini mulai berat buat saya. Mulai berat karena menurut saya anak-anak ini masih kecil. Mereka tidak bisa dipengaruhi jadi orang yang bimbang atau labil. Satu mengajarkan A, satu lagi mengajarkan B, apalagi keyakinan. Nah, ini saya mulai protes besar. Saya bicara sama mama papa saya, bahkan saya bicara sama bapaknya Sandi untuk memberitahu dia, tapi semua dilawan. Bahkan saya bicara sama gembala saya saat itu, dan saat itu juga gembala saya memberi saran sama dia, ngajak diskusi sama dia, dan itu tetap dilawan sama dia. Sampai akhirnya setelah diskusi yang cukup panjang dan berpikir juga cukup panjang, karena saya tidak mau anak-anak saya dipengaruhi apapun oleh hal-hal yang menurut saya ini tidak masuk akal untuk berpindah-pindah keyakinan begitu mudahnya. Saya ingin mempertahankan iman anak-anak saya, maka dari itu saya putuskan untuk berpisah.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengambil keputusan untuk berpisah bukan semata-mata karena saya egois, bukan semata-mata karena saya ingin menang sendiri, tapi saya ingin mempertahankan iman anak-anak saya. Saya yakin yang bisa mempertahankan iman anak-anak saya adalah saya yang sudah lebih bisa berpikir. Dan saya yakin juga Tuhan pelihara kita. Dan puji Tuhan sampai sekarang bisa dilihat sendiri, saya bersama anak-anak saya, kita bertiga hidup dengan bahagia, dipelihara sama Tuhan. Bahkan seperti tadi sudah disampaikan juga firman-Nya bahwa iman kami dipelihara oleh Tuhan. Bahkan hidup kami pun dipelihara oleh Tuhan. Luar biasa kan Tuhan Yesus buat hidup kita. Jadi jangan pernah menyerah, karena memang apapun yang terjadi dalam keluarga kita, keluarga siapapun, dan saya juga nggak bilang ya bahwa perpisahan itu bagus, tidak bilang, tapi itu adalah jalan yang terberat, dan menurut diskusi kami semua itu adalah yang terbaik untuk mempertahankan Yesus dalam diri kita. Terima kasih Bapak Ibu karena boleh mendengarkan kesaksian hidup saya. Semoga kesaksian hidup saya ini bisa menjadi berkat buat semuanya. Tapi bukan berarti jadi contoh ya untuk pisah-pisah, enggak juga. Itu bukan satu hal yang terbaik. Tapi memang saya lakukan ini juga pada saat kita sudah beda keyakinan. Dan itu semua sudah dibahas oleh pendeta saya juga, bahkan mama papa saya, semuanya. Memang ada juga di Alkitab bahwa dua hal yang tidak sama itu bisa dipisahkan. Tapi memang bukan berarti kita harus cari gara-gara terus, karena yang memang saya harapkan selalu menikah sekali untuk seumur hidup dan sampai maut memisahkan. Ya, doakan selalu kami, terutama saya dan juga anak-anak saya, supaya nanti hidup kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi terang dan garam dimanapun kami berada.